sambil Oh gitu ya. Jadi maksudnya coba kalau seperti ininya YouTube-nya Juma, kalau saya buka Juma VS Lamsene Baho, waduh sangat parah banget pernyataan-pernyataan itu nggak ada terbukti. Tapi ya saya biarin aja lah. Kamu kan banyak percaya kepada Pak Juma, pada saya kan nggak ada percaya. Itulah modalmu kan, banyak menonton kamu, sangat percaya, tepuk tangan, mendengarkan pernyataan-pernyataan tanpa bukti. Bagi saya tidak ada seperti itu, Pak Juma. ya berarti itu salah. Berarti Iya, saya makanya salah berarti. kita sebaiknya kita usahakanlah kita menyatakan sesuatu yang bisa dibuktikan begitu. Iya, yang sekarang kita bahas apa ini? Nggak Supaya ada dibahas, ajarkan, buktikan pernyataan-pernyataanmu, itu aja. Itu aja, nggak ada yang dibahas, saya nggak tahu apa-apa. Untuk apa membahas saya nggak tahu apa-apa? oh gitu. Jadi apa yang ingin dibuktikan ini? Loh, pernyataan-pernyataan selama ini yang ini begini ini akan buktikan lah. Kan banyak pernyataan, banyak banyak gudang-gudang ilmu banyak. Jadi saya nggak tahu apa lagi yang mau saya katakan ya. Ya kalau selama ini yang saya bahas itu kan terkait dengan konsep ketuhanan, kenabian, kitab suci, kan gitu Pak. Iya, iya. Pokoknya kalau kamu buat pernyataan berdasarkan ini, saya katakan seperti ini, kan begitu. Jangan dihotbahkan, didakwakan seperti ini, tapi orang hanya mendengar yang percaya gitu aja ditelan bulat-bulat. Kalau saya nggak mau seperti itu. Ya contoh misalnya yang saya biasa bawa di dalam Al-Quran ya kan tentang orang-orang ahli kitab Bani Israel. Nah, Ya kan, ahli kitab itu adalah orang Israel yang kepada mereka diutus nabi-nabi, termasuk Yesus diutus kepada mereka. nah, Tapi mereka kemudian, ini Juma, kita ya, buka Al-Quran ini, ayat ini seperti ini, baru kita bahas. Kalau seperti ini tanpa ada ini pembatasan, nanti lari kamu ke Yesus, ke Musa, ke sini, lari semua. Tapi bagi ya saya, kan itu berkaitan Pak. berkaitannya kan harus ada pernyataan dari Al-Quran juga. Ini kan hanya pernyataanmu seperti itu. Kan berdasarkan Al-Quran ini seperti ini. Begitu. Langsung bilang kepada Yesus segala macam. Itu kan belum terbukti. Jadi harus fokus, jangan melebar kemana-mana. Jadi nggak bisa dibuktikan kamu punya pernyataan. Kayak seolah-olah kamu udah benar betul, sudah terbukti. Padahal bagi saya kan enggak, begitu cuma. Jadi kamu harus mengerti dengan saya. Sama orang lain mungkin diterima, oh, orang umum-umum itu, oh iya Pak Jumo itu hebat, tahu dia semua. Kalau saya enggak begitu. Walaupun dia dokter profesor, kalau nggak bisa dibuktikan, saya nggak terima. Misalnya gini Pak, misalnya di dalam Al-Quran menerangkan tentang orang-orang Yahudi dan juga Nasrani. Saya buka, oke, ini tercatat di sini, mari kita buka pelajari. Di dalam surat ayat 146 misalnya. Nah, kan, misalnya kan, langsung saya buka maunya, saya buka, kita belajar bersama. Ya. Iya kan, begitu maunya saya begitu, belajar. Saya juga belajar, saya kan nggak pernah baca itu. Ya kan, di mana tercatat? Mana sekarang? Biar saya buka. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 146. Oke, saya buka sekarang. Bisa, asal Baik. teman. Nah itu ngena, saya nggak mau seperti kamu dihotbahin tapi nggak ada bukti. Nah, orang semua terima yang pemikiran-pemikiran yang tidak tahu apa-apa ya diterima aja begitu kan. Saya enggak. Saya lihat dulu, oh dari sini diambil, oh itu benar kan gitu. Kalau nggak ada ya saya nggak terima lah. Nah, tapi saya tahu yang bahasa ini terjemahan ya. Bagaimana Pak Juma? Ya silakan Pak, silakan. Al-Baqarah 146. Orang-orang dalam kurung Yahudi dan Nasrani ini. Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini juga ini ya sering saya dengar ada pendapat Islam ini bermacam-macam. Terbelah-belah. Jadi Nasrani katanya bukan Kristen. Ya berarti iya, memang betul. Iya. Ada yang mengatakan Nasrani itu Kristen. Jadi kan kita nggak tahu pada dasar apa dia mengatakan Nasrani bukan Kristen, berdasarkan apa mengatakan dia Nasrani adalah Kristen. Nah, jadi ini kabur kan jadinya, ini nggak jelas kan. Yang benar itu Nasrani itu bukan Kristen Pak. Nah makanya kamu kan buktikan lah ya.
Buktikanlah bukan Kristen, ya kan? Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Berarti ini tidak ada nasihat untuk orang Kristen. Menurut kamu kan? Yang telah kami beri Alkitab. Jadi kepada orang Kristen itu tidak pernah diberi Alkitab, kepada Nasrani, ya kan? Taurat kepada, ya, Alkitab itu Taurat. Taurat itu diberikan, Injil dan Taurat itu diberikan kepada orang Nasrani, ya kan? Ini harus kita buktikan di mana dan kapan. Jadi orang Kristen ini pakai apa kan begitu? Dan mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak saya sendiri. Dan sesungguhnya sebagian dari antara mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui. Jadi di sini tidak ada dosa orang Kristen, tidak pernah menyembunyikan kebenaran kan? Iya, betul. Makanya. Di sini bukan Kristen yang dibahas, Pak. Iya, bukan Kristen, Nasrani. Iya, Nasrani. Mana sekarang ini Nasrani di mana? Nasrani ini mereka sudah kebanyakan dari mereka itu udah memeluk Islam. Oh, sudah Islam. Iya. Jadi Injil itu masih di tangan orang Nasrani, Injil itu sekarang. Injil yang dimaksud di sini adalah kitab yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi masih ada Injil itu, masih ada yang diwahyukan kepada Isa. Yang tersisa sekarang ini yang ada di tangannya teman-teman Kristen. Karena itu berasal dari orang Nasrani. Kok bisa ke tangan Kristen itu Injil itu? Kok bisa? Iya, terus dari mana Kristen ambil Injil? Enggak tahu kan, karena itu tidak mungkin berhak orang Kristen memegang Injil, tidak mungkin. Nah, buktinya sekarang mereka mengklaim mereka punya Injil. Orang Kristen tidak pernah mengatakan itu Injil yang diwahyukan oleh Allah kepada Isa. Enggak pernah. Meskipun tidak pernah dikatakan seperti itu, tapi faktanya begitu. Oh, tuh. Jangan percaya, kita lihat kitab mereka itu apakah benar itu Injil. Nah, itu yang dikatakan oleh Al-Qur'an, Pak. Mereka menyembunyikan kebenaran. Bukan Kristen yang menyembunyikan tadi di sini. Makanya iya, betul. Bukan Kristen yang menyembunyikan. Ini kepada Nasrani, bukan Kristen. Bukan Kristen yang menyembunyikan. Nasrani yang menyembunyikan. Betul. Tetapi sinkronisasi daripada pengajaran Nasrani itu sampai kepada Kristen. Nasrani itu adalah pengikut dari Yesus. Dari mana Juma tahu itu? Dari mana Juma tahu itu? Sampai tangan Kristen. Dari mana Juma tahu? Oh, jelas. Itu jelas. Pasti. Iya, karena makanya pastinya itu ada buktinya. Saya gini loh, Pak. Begini loh, Pak Lamsen. Gimana? Yang disebut Nasrani itu adalah pengikut daripada Yesus, Pak. Pengikut Nabi Isa. Ya. Lalu kemudian bukan Kristen kan? Bukan Kristen kan? Bukan Kristen. Jadi gini. Nah, iya kalau bukan Kristen ya sudah ke Nasrani aja kita ngomong. Nasrani itu sudah punah, ya sudah punah. Diteruskan kemudian oleh Kristen. Dari mana kamu tahu? Buktikan. Nah, sekarang Kristen dari mana, Pak? Dari mana Kristen ini? Saya nggak tahu kamu sendiri ngomong seperti makanya Kristen ini berasal dari pengajaran ahli Taurat. Pengajaran ahli Taurat inilah yang mana kamu tahu itu dari kita mana kamu tahu? Kalau ini Al-Quran. Ini Al-Quran yang menerangkan. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Jadi saya tidak mau hanya pertanyaan seperti itu, Juma. Ya ini di surah Al-Baqarah yang tadi. Apa namanya? Inna fariqam minhum la ya'tumunal haqqa wa hum ya'lamun. Ini tadi ini sedang berbicara mengenai ahli Taurat. Orang dalam kurun Yahudi dan Nasrani bukan Kristen. Yang bukan Kristen, Kristen tidak pernah dibahas di Al-Quran, terkecuali mereka dibahas ketika dikatakan kafir. Ya, tapi orang yang mengatakan Nabi Isa itu adalah Tuhan, salah satu dari 3. Itu baru berbicara mengenai kekristenan, tapi itu tidak secara langsung karena Kristen ini kan adalah agama atau ajaran yang diajarkan oleh ahli kitab. Ahli kitab mana? Ya ahli kitab itu cuma ahli kitabnya orang Yahudi. Ahli kitab itu cuma Yahudi, Pak, bukan di luar Yahudi. Bukan orang Kristen. Ya. Ngomongan harus pegang. Dan omonganmu itu jangan pernyataan-pernyataan tidak benar. Ya. Jadi kemudian ahli kitab membentuk sebuah ajaran di mana ajarannya itu kemudian disebutlah Kristen. Yang bilang siapa? Nah, itu sudah fakta itu, Pak. Fakta kamu mengatakan Nasrani bukan, kok bisa lari ke Kristen? Jadi Bapak ini gimana sih? Sama ketika orang Kristen itu mengaku sebagai
pemilik kitab Perjanjian Lama. Padahal Itu kan pengakuan. Itu kan agama lain, Pak. Tapi kan Kitabnya sebenarnya agama kan lain. Lihat bukunya, lihat kitabnya. Pengakuan itu banyak tanpa bukti. Ya sudah, kalau begitu Kristen ini dari mana coba? Ya makanya jangan kamu singgung-singgung Kristen. Saya itu dari nggak bisa, Pak, nggak bisa. Nggak ada kaitannya semua itu. Ajaran itu ada terkait, Pak. Kamu jangan kait-kaitkan Kristen dengan Nasrani. Kamu bilang bukan Nasrani, bukan Kristen. Kalau tidak ada hubungannya Nasrani dan Kristen, ada hubungannya, tapi Nasrani itu bukan Kristen. Omonganmu kan kamu tidak konsisten. Makanya saya konsisten, Pak. Saya katakan Nasrani ini adalah ahli kitab. Kemudian Nasrani ini membentuk sebuah pengajaran baru, namanya Dari mana Kristen. kamu tahu itu? Kan harus ada kamu baca kitabnya. Dari mana? Buku mana? Buktinya kitab Anda menjelaskan itu. Tidak ada seperti kitab itu. Anda yang menjelaskan itu, Pak. Enggak ada. Di mana tercatat? Buka. Matius 23 nomor 15. Itu fakta loh. Fakta bagaimana? Makanya kita buka. Silakan Anda buka Matius 23 nomor 15. Itu Nasrani yang sedang membentuk ajaran baru. Disebutlah Kristen. Gitu, Pak Lamsen. Jadi kita nggak boleh alergi membahas dua kitab. Tidak ada seperti itu kata-katanya. Matius 23:16 saya baca ya. Jangan kamu ngarang-ngarang lah Juma. Kamu terlalu biasa kamu ngarang-ngarang. Makanya saya tidak suka dengan kamu ngarang-ngarang. Kok saya ngarang pula, Pak Lamsen? Tidak ada buktinya. Matius 23:16 saya baca. Silakan. Matius 23 ayat 16 kamu bilang ya. Mana ini 16-nya ini? Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata, bersumpah demi bait suci. Sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci. Sumpah itu mengikat. Tidak ada di sini Nasrani adalah Kristen. Tidak ada. Gimana? Jadi kamu asal ngarang-ngarang aja. Bapak aja. Baca yang mana? Tapi Matius tadi, Matius 23 ayat 16. Nomor 15, Pak. Oh, 15. Oke. Iya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengurangi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang mereka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Tidak ada disebut sini Nasrani adalah Kristen, tidak ada. Nah, ini jelas ini, Pak. Jadi ahli Taurat, orang Farisi, orang-orang munafik di antara mereka. Bukan Nasrani, bukan Kristen. Itu adalah Nasrani, Pak. Pengikut makanya daripada ajaran. Pak Juma. Nggak bisa gitu, bagaimana? Pak. Bagaimana saya Al-Quran itu tidak ada hubungannya di sini. Kamu bilang Nasrani dan Kristen, tidak ada kan? Tidak ada kaitannya. Kalau Bapak tidak memahami. Kata-kata Nasrani tidak ada, kata-kata Kristen tidak ada. Kok mengarang-ngarang? Tidak boleh sebetulnya. Harus jujur lah Juma. Bukan ngarang-ngarang, Pak. Coba begini, Pak. Orang saya sudah baca nggak ada. Gimana sih? Nah sekarang kalau misalnya Bapak harus sesuai dengan yang tertulis, berarti Bapak nggak bisa belajar, nggak bisa dikatakan dong. Makanya kamu belajar dong kalau gitu ya. Seperti itu. Juma tidak boleh seperti Juma ya. Dosa kamu, berdosa besar kamu. Iya, berdosa besar. Ya sudah kalau begitu, Pak. Iya. Kalau Bapak mengatakan saya berdosa, berbicara itu harus dengan fakta. Berbicara itu dengan fakta. Oke. Nah sekarang kalau saya tanya kepada Bapak, ada nggak Yesus itu mengatakan bahwa yang disebut pengikutnya adalah Kristen? Ada nggak, Pak? Kalau nggak ada, berarti Bapak dusta. Bukan bukan Yesus mengatakan itu untuk apa? Nah, berarti Bapak pendusta kan? Kalau saya balik ke Bapak. Tidak ada Yesus mengatakan. Nah, berarti Kristen itu apa, Pak? Kalau Yesus tidak pernah mengatakan pengikutnya namanya Kristen. Makanya kamu itu jangan kamu asal ngomong ya. Di Alkitab itu kan ada. Itu kumpulan orang-orang pengikut Yesus, bukan pengikut Isa. Nah, sekarang pengakuan Yesusnya ada nggak, Pak, tentang Kristen? Sudah lari ke surga, sudah nggak di sini lagi. Karena pengikutnya supaya membedakan orang-orang yang percaya kepada Yesus, orang Yahudi kan. Orang Yahudi itu bagi dua. Berarti kan tidak ada pengakuan Yesus. Berarti kan boleh saya pinjam kalimat Bapak tadi. Bapak tidak perlu pengakuan Yesus. Kan gitu. Tidak perlu pengakuan Yesus. Kok tidak perlu pengakuan? Gimana sih Bapak? Kan Yesus sendiri mengakui pengikutnya. Ya tidak mereka perlu. Mengenal aku.
dan Ini kan mengikuti aku, kumpulan kan begitu, orang-orang Pak. percaya kepada Yesus dengan kumpulan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Kalau Membedakan. percaya kepada Yesus, Pak, mustahil menjadi Kristen. Loh, mustahil menjadi. Dari mana dasarnya kamu tahu itu? Itulah Nah, begitu. Jadi kalau mengajar itu harus ada fakta. Tunjukkan dari mana Ini kamu kita tahu. kita sedang mengulas fakta. Yang disebut orang yang percaya kepada Yesus pasti percaya Yesus itu adalah utusan Tuhan. Ya, Bukan iya, Tuhan itu sendiri. Tapi bukan Isa yang di Al-Qur'anmu. Enggak perlu Isa. Isa itu hanya nabi. Isa itu hanya nabi yang datang kepada Bani Israel, kita Pak. bicara tentang Nasrani itu apakah Kristen atau bukan? Nah, kan ini kita sedang membuktikan. Saya kan sudah jawab, Bapak. Saya sudah jawab bahwa Nasrani itu bukan Kristen. Sudah, saya malas dengan kamu seperti ini caranya. Kamu hanya ngomong-ngomong aja, nggak ada bukti-bukti. Sudah lari kita ngobrol santai aja, napa, Pak? Nggak usah sensi, Pak. Bagaimana kalau tidak benar? Bapak, saya minta kebenarannya. Apakah Yesus berbicara mengenai Kristen? Bapak nggak bisa. Mana kebenarannya? Tidak usah. Tadi kan kamu bicarakan Kristen itu bukan Nasrani. Di mana buktinya? Iya, tidak bisa buktikan. Lari ke sini. Betul. Mama, apa kamu itu? Jadi Nasrani itu adalah pengikut Nabi Isa alaihissalam. Nasrani itu pengikut Nabi Isa alaihissalam. Mereka disebut Nasrani karena adalah pengikut Nabi Isa dari Nazaret. Itu makanya disebut Nasrani. Ini kan nggak ada hubungannya dengan Nasrani. Nasrani ini kemudian dibasmi oleh penganut politeisme. Itu sejarah, Pak. Bagaimana Arius dibasmi oleh sekte yang mengatakan Tuhan itu ada 3 pribadi. Itu dibantai, Pak Arius itu, Pak. Itu kan kata-katamu. Monoteisme itu dibantai oleh politeisme, pengikut-pengikut Yesus. Kamu itu pembohong, pendusta kamu. Nah, sekarang kalau saya tanya ke Bapak, Matius 23 nomor 15 ini agama apa yang dibikin oleh ahli kitab? Kamu lari, kamu berarti artinya kan saya sudah terbukti bahwa Nasrani itu kamu bilang bukan Kristen, mana hubungannya? Kamu asal ngomong aja, asal ngarang aja kan? Ini pembuktiannya di Matius 23 nomor 15. Kristen itu dibentuk oleh ahli Taurat. Kata-kata Nasrani tidak ada Kristen di situ. Cuma, aduh, kamu ini. Asal Bapak, Nasrani itu pengikut Nabi Isa. Seperti itu cuma. Kristen itu agama yang dibikin oleh ahli Taurat. Berdasarkan Matius 23. Tanpa dasar ngomong. Ini Matius 23 nomor 15, agama apa yang dibikin oleh ahli Taurat, Pak? Loh, agama apa? Itu bukan masalah bikin agama itu. Ini agama loh, Pak. Kan Bapak sudah baca. Ahli kitab, orang Farisi, menyeberangi lautan sampai kepada Antioquia membuat sebuah pengajaran. Itu agama apa yang dibikin? Tidak ada yang bikin agama, tidak ada membuat agama, tidak ada. Mana ada? Ini dikatakan menjadi penganut agamamu dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Jadi ada agama yang dibikin oleh ahli Taurat, penganutnya 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat. Ini agama apa ini, Pak? Baca dari awal, bukan untuk mengatakan Nasrani atau bukan Kristen, bukan itu. Ini mengatakan. Kalau Nasrani itu kan sudah jelas pengikut Nabi Isa. Nah, kalau Kristen ini agama yang dibikin oleh ahli Taurat. Makanya buktikan. Aduh, kamu itu bikin ahli Taurat. Iya, ini yang sedang mau dibuktikan apanya? Makanya baca dari awal, dari Matius 23 itu awal apa ajarannya tuh? Apa kita mengatakan bahwa Nasrani bukan Kristen? Baca dari awal. Saya kan fokus bertanya kepada kamu, dari mana kamu tahu bahwa Nasrani bukan Kristen? Kamu pakai ini. Tidak ada hubungannya. Nasrani dan Kristen itu memang beda. Makanya kalau memang beda, kenapa kamu kaitkan dengan Kristen? Kan tidak ada hubungannya Nasrani dan Kristen. Nasrani itu pengikut Isa Al-Masih yang di Al-Quran, bukan Yesus. Ya, betul. Nabi Isa. Jangan kamu baca kitab saya. Beda ini. Sedangkan ini bukan Injil yang diberikan Allah kepada Yesus, kepada Isa Al-Masih. Iya, sama dengan kitab Kristen juga. Bukan Injil yang diajarkan oleh Nabi Isa. Keluar dari jalur kamu, keluar dari jalur. Kamu itu jangan keluar dari jalur. Jadi yang mana yang tahu kamu hanya menyebutkan, membuat pernyataan-pernyataan tanpa bukti. Untuk apa kamu gitu kamu? Pembohongan namanya itu. Loh, Bapak ini gimana sih, Pak? Gimana sih? Makanya jangan buat pernyataan-pernyataan yang tidak bisa kamu buktikan. Apa yang tidak bisa saya buktikan, Pak?
Ini. Kamu bilang Nasrani itu bukan Kristen. Di Memang mana bukan tercatat? Kristen. Berapa kali Di saya mana harus tercatat? Di mana? Itu kan pernyataanmu saja. Jadi gini, Pak. Bagaimana? Ya. Gimana? Dengarkan Jadi, saya. Nasrani itu atau Nasara itu adalah orang-orang yang kemudian disebut dengan sebutan Masihiyun, pengikut Al-Masih. Ya, nggak apa-apa. Itu dari mana kamu tahu? Nah, Asal jangan kamu Kristen. Itu kan di Quran kan? Di Quran itu kan? Saya nggak mau tanya itu. ya, Nah, ini adalah pengikut Nabi yang mengklaim dirinya sebagai pengikut Nabi Isa. Disebutlah mereka dengan Nasrani atau kamu Nasara. harus tahu cuma Nabi Isa yang dari Quran bukan Yesus dari Alkitab. Kamu harus bisa bedakan itu. Iya, memang beda. Kalau Yesus Makanya, itu kan Kristen. tokoh fiktif, Pak, buatan Kristen. Kalau Nabi Isa itu kan nabi yang datang kepada Bani Israel. Kamu dapat dari mana tokoh fiktif kamu bilang? Ini pernyataan dari mana? Mana ada kemudian Pak orang Yahudi menamai nama anaknya dengan nama Yunani, Pak? Di mana itu tertera? Kok Yunani? Sejarah apa yang kemudian bisa Bapak tuangkan? Iya, makanya kamu otakmu itu jangan pakai seperti itu, ya, Juma ya. Kamu hanya ngomong pernyataan-pernyataan. Yesus itu Bapak kira itu Yesus nama orang Yahudi? Ya bukan orang. Aduh, kamu itu gimana? Nah, kan? Jadi orang apa Yesus ini, Pak? Orang apa Pak Yesus ini? Ya orang Nazaret. Nazaret itu apa, Pak? Yahudi atau Yunani? Yahudi dia dilahir. Nah, mana ada orang Yahudi namanya Us kayak begitu, Pak? Yesus. Sebetulnya Yesus itu bukan orang Yahudi asli, tapi dia lahir di tengah-tengah orang Yahudi. Oh, bukan Yahudi asli. Jadi dia orang apa rupanya, Pak? Bukan orang apa dia? Dia adalah Tuhan itu yang mengenakan sifat kemanusiaan. Nah, ini masuk ke ajaran Kristen. Ini bukan ajaran Yesus ini. Bapak sudah mengajarkan. Nah, inilah perbedaannya Nasrani dengan Kristen barusan. Kamu cuma, omongan saya kan bisa saya buktikan. Omongan saya bisa saya buktikan. Kan bisa saya buktikan, ya. Iya, Bapak sedang membuktikan ajaran Kristen. Kalau Nasrani itu tidak begitu. Makanya aku bilang. Saya tidak mau campur tangan dengan Nasrani orang Al-Quran itu. Saya tidak mau ikut itu. Makanya aku bilang Nasrani dan Kristen itu beda. Makanya kamu jangan kait-kaitkan Nasrani dengan Kristen ini. Kamu pakai Yesus di sini, jangan gunakan. Kalau Nasrani itu Pak diterangkan di dalam Al-Qur'an di surah Ali Imran ayat 52. Nah, itu hakmu. Saya tidak ada hak di situ. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Amana billah washhad bi anna muslimun. Ini baru Nasrani, Pak. Kalau Kristen yang Bapak sebutkan tadi, Yesus orang bukan asli Yahudi yang kemudian adalah Tuhan menjelma menjadi manusia. Itu baru Kristen. Kalau Nasrani beda. Makanya jangan kait-kaitkan Nasrani itu dengan ini. Kamu kaitkan terus. Berarti ini bukan Injil yang diturunkan oleh Isa kepada ya memang bukan, Pak. Kitab yang Anda. Kalau bukan itu, ngapain kita bahas-bahas yang tidak benar? Makanya cuma kamu asal ngomong aja kamu dari tadi. Bolak-balik kamu muter-muter sendiri. Ya. Santai Pak sambil makan cendol. Nggak usah terlalu tegang. Santai saya bingung melihat otakmu yang saya bilang goblok pintar. Tapi goblok. Bagaimana caranya ini? Ya. Jadi saya bingung dengan kamu membuat pernyataan tanpa bukti. Lah kan buktinya sudah. Aduh Bapak ini gimana apa hubungannya sih, Alkitab kami dengan Al-Quran? Tidak ada hubungannya. Yesus kami dengan Al-Masih. Jadi gini Pak. Tidak ada hubungannya. Kamu kaitkan tidak ada itu. Hubungannya ada, Pak, jelas ada. Tidak ada. Dari mana kamu tahu hubungannya ada? Kamu bilang sudah fiktif. Kalau sudah fiktif, apa hubungannya dengan Nasrani yang sebenarnya tidak fiktif? Kamu bilang fiktif lagi. Kamu omongan kamu nggak bisa pegang. Jadi nggak ada bukti sama sekali. Kamu bilang Yesus itu fiktif. Oke, kalau fiktif, kok bisa ada Nasrani jadi Yesus? Nggak ada. Kok bisa? Kamu kan goblokmu di situ, bodohnya kamu itu. Jadi itu berproses, Pak. Tidak seketika langsung. Kalau sudah fiktif, proses apa pun tidak bisa. Yang fiktif dan yang real nggak bisa ketemu. Yang kan sudah saya katakan tadi, Pak. Kamu bilang tadi Yesus itu fiktif. Oke. Ya kan? Isa ya memang. Ada. Jadi kalau tidak ada itu dengan Nasrani Bapak sendiri membuktikan bahwa Yesus itu bukan Yahudi asli kan? Loh, memang dia adalah Tuhan yang datang ke dunia ini menurut saya. Menurut saya. Itu yang saya katakan tokoh fiktif. Kamu kan bilang fiktif. Kalau kamu bilang fiktif, oke lah, ya. Sambil makan cendol, Pak. Berarti tidak bisa yang fiktif ketemu dengan yang real. Tidak bisa ketemu. Kenapa kamu kait-kaitkan? Bagaimana? Nah, Bapak ini kita sudah Bapak Pak Lamsen. Makanya kamu
Jangan banyak pernyataan yang salah. Bohong kamu, bohong. Boleh enggak 1 menit saya bicara, Pak? Gantian. Saya tidak mau bicara, bohong semua, salah semua kamu omongan. Banyak bicara tapi bohong semua. Sesama orang Makassar jangan begitulah, Pak. Iya, bukan orang Makassar, tapi kan perbuatan bukan tidak benar. Itu makanya saya nggak suka dengan kamu. Jadi begini, Pak Lamsen. Bukan agama kita yang menyelamatkan kita gitu loh. Ya, jadi bukan. Saya tidak mengatakan seperti itu. Nah, itu lagi tambah. Saya bukan pernah mengatakan agama saya menyelamatkan saya, tidak. Makanya kalau ada agama yang membuat Bapak kelimpungan kayak begini, ya dipikir-pikir dulu. Kok saya ini Bapak meraju, ini Bapak lagi ini merepet. Saya tidak mau seperti itu, karena penyataanmu tidak terbukti, bohong kamu. Makanya saya benci dengan bohong. Masa semudah itu Bapak? Bukan kasihi musuhmu gitu. Tadi kamu bilang Yesus musuhmu. Tadi kamu katakan Yesus fiktif. Kok bisa kamu hubungkan Nasrani dengan Yesus, pengikut Yesus? Karena Al-Quran berbicara tentang tokoh fiktif. Makanya kalau kamu ngomong itu harus ikuti dengan bukti, Juma, ikuti dengan bukti. Tapi kamu nggak pernah bisa tunjukkan bukti kan? Bukti apa yang Bapak mau? Apa yang tercatat dalam Al-Quran? Apa yang tercatat Alkitab? Itu Al-Quran menerangkan bahwa orang-orang Yahudi ya sudah ajarkan Al-Quran aja. Gini Juma. Ya ini saya sedang mau. Juma, kalau kamu sudah katakan Yesus itu fiktif, Alkitab kami menceritakan itu cerita fiktif, jangan kait-kaitan orang Kristen dengan Nasrani dengan Al-Quran yang real itu. Mana bisa yang fiktif yang real ketemu? Nggak bisa ketemu. Karena Al-Quran juga menceritakan tentang tokoh fiktif itu. Loh. Itulah gobloknya Tuhanmu itu. Masa bisa yang real? Tuh kan sampai segitunya Bapak. Agama Bapak ngajarin Tuhan saya dikatain goblok. Saya sejahat-jahatnya nggak pernah ngatain Tuhan Bapak goblok loh. Padahal saya nggak pernah ngajarkan diri saya, ngajarkan kasih loh Pak. Mengajarkan kasih tidak seperti itu. Kamu katakan. Tapi Bapak katakan Tuhan saya goblok Pak. Nah, ya goblok lah, karena yang fiktif ditemukan dengan yang real kemana bisa? Coba temukan. Yang real kan manusia, Pak Komandan, bener Bang Juma lah. Si Juma itu yang kamu tegur, jangan saya. Saya ngikuti pernyataan Juma yang tidak benar itu. Nah sekarang coba pembuktian kalau lagi bahas tentang fiktif, Pak. Bapak mengatakan Yesus kami itu mengatakan bukan saya mengatakan fiktif. Iya, pembuktiannya, aku bilang. Bapak mengatakan Yesus itu bukan Yahudi asli. Jangan terlalu banyak ngomong kalau tidak bisa dibuktikan. Bukan Yahudi asli kata Bapak, tapi dia adalah Tuhan. Nah ini yang dikatakan fiktif. Mana ada Tuhan menjelma jadi manusia, Pak? Itu dewa, dewa. Ajaran penyembah dewa. Tercatat di sana, sudah ketahuan dari sana, bahwa Yesus itu bukan manusia biasa seperti kamu, seperti saya, tidak. Makanya kami tidak mengerti. Tapi kamu percaya itu fiktif. Ya kalau sudah fiktif, sudah nggak usah dibicarain lagi. Nah, mana bisa fiktif ketemu dengan yang real? Nggak bisa. Enak loh Pak sambil ngobrol makan cendol. Ya memang enak, tapi ya jangan begitulah Juma ya. Kalau ngomong itu yang benar lah ya. Begitu. Ya justru. Kamu kan ustadz besar, banyak yang percaya kepada kamu, banyak pengikutmu. Tidak seperti saya. Begitu. Walaupun saya tidak ada pengikut, tapi saya berdiri terus kebenaran. Kamu berarti ajarannya benar Pak kalau banyak pengikutnya. Pengikutnya bagaimana ya? Asal ingin aja, asal nunduk aja nggak tahu, nggak mau cari bukti. Ya udah kembali kita bahas tentang Nasrani. Iya, makanya jangan singgung lagi tentang Alkitab saya, tentang Kristen. Tidak ada. Kamu mengatakan tidak ada hubungan Nasrani dengan Kristen. Mau ngomong gitu, tapi ternyata ada hubungan lagi. Kan jadi. Ya, maksudnya di dalam hal ini hubungan dalam hal ini adalah kesamaannya, maksudnya gitu loh Pak. Oh makanya dalam segi akidahnya gitu maksudnya. Oh, iya iyalah kalau begitu, nggak apa-apa lah. Saya terima kalau yang benar saya terima. Kalau memang tidak benar saya tolak kamu. Iya. Awas setruk bang. Enggak, memang Pak Lamsen cara ngomongnya gitu dia, nggak marah. Takutnya setruk Pak. Jadi gitu, Al-Quran menerangkan. Ketika Nabi Isa alaihissalam berkata, siapa yang ingin menjadi penolongku untuk menegakkan ajaranku? Nah, orang-orang sahabatnya, pengikutnya, yang kami sebut dengan Hawariyun, itu menyatakan diri, kamilah yang akan, nahnu ansarullah, kamilah yang akan menolong ajaran Allah yang diwahyukan melalui perantaraan engkau. Amanna billah, kata pengikutnya. Kami beriman kepada Allah. Iya. Nah, inilah yang kami maksud dengan sebutan Hawariyun.
Hawariyun ini kemudian nanti pengikutnya disebut Nasrani. Orang-orang Iya, apa-apa. itu loh Pak. Nah, orang-orang yang menjadi pengikut mengikuti bahwa Nabi Isa itu adalah utusan Tuhan, dia hanya sebatas nabi dan bukan Tuhan. Ya, saya tidak bantah. Karena Nabi Isa yang di Al-Qur'an ya, gitu ya. Ya. Nah, kemudian nyinggung kepada Yesus jangan, karena itu fiktif. Nah, kemudian di kalangan pengikut para nabi ini ada orang-orang yang menyelewengkan ajaran para nabi. Itulah Pak, itulah yang disebut dengan ajaran yang muncul belakangan yang diterangkan oleh Al-Quran, bahwa kafirlah orang-orang yang mengatakan Nabi Isa itu adalah salah satu dari 3 Tuhan gitu. Ya. Nah, ini akan merembet ke Kristen. Karena Kristen tidak ada Kristen sudah saat tidak ada Kristen tidak. Kristen bagaimana? Masa ada? Karena Kristen mengatakan Tuhan itu. Coba baca ayatnya, baca ayatnya. Ada nggak gitu. Buka ayatnya, di mana tercatat? Kita buka. Belajar, jangan hanya langsung ngomong. Buka ayatnya di mana itu? Merembet Kristen. Ya, coba. Itu kan sudah jelas Pak konsep Kristen kayak mana? Buka dulu ayatnya, di mana konsep Kristen seperti itu? Buka ayatnya. Di mana tercatat? Diterangkan di dalam Al-Qur'an kan begitu, Pak. Di mana asal ngomong, di mana tercatat? Saya baca dulu. Banyak di dalam surah Al-Maidah juga ada Pak diterangkan. Kalau ada Al-Maidah buka, ada di mana-mana kita buka. Karena itu permintaan saya. Saya tidak mau seperti omong kosong. Al-Maidah coba buka Pak. Iya makanya terima kasih. Gitu sih permintaan saya, kan bagus kamu itu. Iya, kalau memang begitu saya senang terimanya. Jangan asal buat pernyataan tanpa bukti. Iya, Al-Maidah. Al-Maidah surat ayat 5 ya. 73 coba. Ayat 73 coba. Bentar. Sambil makan cendol ya Pak. Oh, sudah kering. Ayat 7? Ayat 73 ya? Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Muncul. Allahu Akbar. Saya baca ya terjemahannya Gurundaya. Iya. Marah lah ya, Gurundaya. Harus terbukti. Bismillah. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah seorang dari yang 3. Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir antara mereka dan ditimpa siksaan yang tinggi. Jadi, yang mana yang menunjukkan ini Kristen? Mana? Dor. Ya ini Pak, Kristen ini yang sedang dibahas ini Pak. Di mana nih Kristen dibahas di sini? Ini nih, bahwasanya Allah itu salah satu dari 3. Yang 3 dari mana? Dari 3 pribadi yang dituhankan oleh Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bukan seperti itu, bukan orang ini. Tuhan itu dari 3 pribadi. Coba, bukan seperti ini. Salah seorang dari 3 yang mana? Tidak jelas. Bahwasanya Allah adalah salah seorang dari 3 gitu. Nah, dari mana 3 apa? 3 dari mana nih? Ya 3 pribadi Tuhan kan gitu loh Pak. Tidak jelas ini mana 3 pribadi Tuhan ini. Kan di agama Anda itu ada berapa pribadi Tuhan Pak? Oke lah, saya lanjut dulu ini. Kamu bilang ini mengenai Kristen ya, tapi ini belum jelas. Oke, ini maksudmu sekarang ini apa maksudmu nih? Bahwa bahasanya Allah salah seorang dari yang 3. Ini menurut orang Kristen ya. Tapi pada keyakinan saya tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Tuhan kami itu satu, ya. Tuhan kami itu satu, cuma dia 3 itu pribadi. Bukan 3 pribadi. Dia yang datang ke dunia ini mengenakan sifat kemanusiaan. Alkitab yang mengatakan itu. Ya. Tidak dikatakan 3. Tidak. Tidak ada 3 pribadi di situ. Lah, Bapak bertentangan lagi dengan Kristen lain nanti. Iya, Bang. Dia kayak Henritan, Pak. Karena bilang ya, karena Yesus mengatakan, akulah dia, dialah aku dalam dia dalam aku. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia itu yang mengutus aku, nah, memang ada yang mengutus dia, tapi dia itu apa? Adalah Allah Bapa. Allah Bapa itu akulah dia, Allah Bapa. Jadi salah gitu loh Pak. Aduh, gimana? Salah. Makanya salah kamu bilang begitu, salahkan Alkitab kami. Makanya jangan bahas Alkitab kami. Ini makanya inilah yang saya katakan bahwa 2 kali lebih jahat dari ahli Taurat gitu loh Pak. Ya iya. Makanya kalau seperti itu maksudmu ya, Tuhan kami itu bukan 3, 1. Faktanya 3 Pak. Mana? Mana sih? Di mana 3? Katanya kan.
Alkitab Nah, mengatakan bukan. Itu fakta. Ketika Yesus berdoa itu berdoa kepada siapa? kepada Bapaknya. Nah, apakah Bapaknya adalah Yesus itu sendiri? Siapa Bapaknya? Akulah dia yang mengutus aku. Akulah Bapak itu. Nah, dialah. Berarti bukan 3 dia, kan 1. Aku Dia 1. 3, Pak. Gimana Anda mengatakan sesuatu yang 3 Anda katakan 1 itu namanya? Pemahaman. Jangan dipaksakan ya, jangan dipaksakan. Alkitab saya mengatakan apa yang memaksakan sesuatu yang akal-akalan? Jadi Alkitab saya bukan mengatakan 3 orang, tidak ada. Salah satu dari 3 orang, tidak. Berarti ini Al-Quran tidak mengerti tentang Tuhan kami. Bapak jangan lawan Al-Quran dengan iman dong. Tidak. Saya pakai Alkitab. Yang diterangkan Al-Quran ini, Pak, angka. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3, bukan 1, Pak. Ini angka yang diterangkan oleh Al-Quran. Ya, makanya. Innallaha tidak ada di Alkitab kami. Tidak ada angka di Alkitab kami. Tidak ada. Makanya Yesus 1. Theos 1. Kemudian Roh 1. 3, Pak. Nggak bisa jadi 1 itu, Pak. Itu boleh dihitung seperti itu. Makanya kamu salah. Lah faktanya memang begitu. Yang diterangkan Al-Quran itu kayak begitu. Laqad kafaral ladina qalu innallaha salisu salasa. Yesus sendiri menjelaskan tentang dirinya. Kita baca ya. Yesus sendiri menerangkan tentang dirinya ya. Aduh, Bapak. Ini saya baca ya. Ya, silakan. Saya tidak mau mengarang-arang ya. Kamu itu yang mengarang-arang. Al-Quran mengarang-arang. Tapi Yesus menjelaskan tentang dirinya sendiri. Sebentar, silakan. Saya buka dulu ya. Ya. Jadi jangan dipertahankan, kamu jangan ajarkan seperti itu. Yang saya pegang adalah apa kata Yesus ya. Apa kata Yesus? Gini. Apa kata Yesus? Bentar, ini agak macet sedikit. Pelan-pelan. Jadi saya tidak mau seperti kamu. Selalu ngomong-ngomong tidak ada bukti. Ya. Bapak suka mengklaim saya tidak ada bukti. Ya, memang iya. Nah, buktinya Tuhan Bapak 3. Gimana sih? Tidak. Kamu itu memaksakan 3, Tuhan saya 3. Bapak yang memaksakan Tuhan Bapak 1 padahal 3. Jangan dibalik. Saya ini, aduh, kamu itu gimana sih? Ini Bapak, dijelaskan. Yang dilahirkan itu Maria, yang dikandung Maria itu Bapak atau manusia, Pak? Bukan seperti itu. Saya memegang perkataan Yesus. Bukan. Saya memegang perkataan Yesus. Saya juga megang perkataan Yesus. Aku dan Bapak adalah 2. Gimana sih, Bapak? 2, Pak. 2. Gimana tercatat itu? Aku nomor 2. Yohanes 8 nomor 17, 18, 19. Kamu. Lah kok saya lagi yang disalahkan. Ada banyak dalilnya, Pak. Bapak lebih besar daripada aku. Aku pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Tidak dalam hal itu. Begini. Alamak. Kamu nggak mengerti. Makanya kamu selalu Bapak ini yang sosok ngerti. Kamu harus tapi Bapak hanya mengandalkan iman. Yesus mengatakan aku dan Bapak adalah 2. Kamu jangan mengajarkan. Kita pelajari Alkitab itu dengan benar. Saya justru mengajak Bapak belajar Bible dengan benar. Yang benar ya. Yesus itu datang dari surganya. Aku telah turun dari surga. Bukan cuma Yesus yang datang dari surga, Pak. Iblis juga datang dari surga. Iya benar, tapi iblis bukan Tuhan. Lah, Yesus juga bukan Tuhan. Ya Tuhanlah dia, kenapa? Nah, itulah yang disebut Kristen, yang menuhankan manusia. Makanya itulah, tapi bukan 3 dia kan. Nah, aku lupa. Dia 3, Pak. 3. Tuhan Bapak itu 3. Mati 1, tinggal 2. Aduh, Pak Lamsen. Makanya aku marah dengan kamu. Aku tidak mau dengan kamu. Aku dengan Alkitab saya. Buktikan aja, Pak, sesuatu yang 3 itu Bapak katakan 1. Coba, bagaimana cara Bapak membuktikannya, coba? Sudah nyata 3 Anda katakan 1. Itu pembodohan namanya. 3 itu, di mana ada 3? Yesus anak Maria. Ya, anak Bapak Maria. pengutus anak Maria. Roh Kudus yang datang kemudian membawa firman, memberi kekuatan kepada Yesus. 3, Pak. Jangan Anda paksa 1. Ya. Kelihatan tapi tugasnya beda-beda. Itulah cara Tuhan kami itu untuk menyelamatkan manusia. Bapak ini jangan diajukan yang kayak begitu. Itu konsep iman itu, Pak. Kita fakta data aja dulu. Jangan kamu paksakan ajaran seperti itu. Sekarang yang ketiduran, sekarang yang makan ikan goreng itu siapa, Pak? Bapak. Alkitab saya kan Yesus, mengenai Yesus, bukan tentang Isa. Ya. Aduh. Ini kita sedang membahas tentang Al-Quran, Pak. Pembuktiannya laqad kafaral ladina qalu innallaha salisu salasa. Ini yang sedang kita bahas. Maka yang dikatakan kafir di sini adalah Kristen.
karena mereka menuhankan 3 Tuhan. Tidak. Aduh. Aduh, Bapak, bagaimana Anda bisa mengatakan tidak? Faktanya Tuhan Bapak 3. 24, Yohanes 8 ayat 24. Akulah dia. Masa Akulah dia siapa? Akulah dia anak si tukang kayu. Akulah dia sang Mesias. Akulah dia pembawa firman kepada Bani Israel. Bukan akulah dia sang Bapa. Iya memang dia itu 9. Dia ialah yang mengutus aku. Siapa yang mengutus Yesus? Allah Bapa. Nah, itu dia, Pak. Makanya ada 3. Yang mengutus dan yang diutus itu beda. Gimana sih, Bapak? Makanya kamu tidak mengerti. Kok saya selalu yang tidak ngerti, Pak? Coba baca deh, Pak. Di dalam Yohanes 8 yang Bapak maksud tadi sampai ke ayat 19 dari ayat 17. Coba. Membuktikan bahwa Yesus dan Bapa adalah 2. Yohanes 8 ayat 17, 18, 19. Ayat 24 dulu. Kok loncat ke sana, Pak? Dengar dulu pernyataan Yesus ini. Siapa ini? Dengar. Loh. Saya berdasarkan Alkitab, bukan berdasarkan pernyataan saya. Bukan. Sama, saya juga berdasarkan Bible, Pak. Jadi Yesus itu ada saatnya mengenal sifat kemanusiaan, dia lebih rendah dan tidak mengetahui apa-apa. Kamu tidak tahu itu. Kapan dia tidak bisa berbuat apa-apa, tidak berkuasa. Kapan dia berkuasa, kamu tidak tahu. Makanya ada Tuhan kayak, makanya aku bilang Tuhan Anda itu 2. Pribadi Yesus aja 2 menurut Bapak. Kadang dia maha tahu, kadang dia tidak maha tahu. Kadang dia maha lemah, kadang dia kuat. Itu aja berbeda, Pak. Akal logikamu kepada Tuhan kami tidak bisa. Bapak yang sedang menjual iman ke saya. Saya berdasarkan data, Pak. Coba Yohanes 8 nomor 17, 18, 19 kita baca. Berani nggak Bapak baca itu? Loh, kenapa nggak berani? Orang ya silakan Bapak baca, coba. Oke, saya baca Yohanes. Jadi saya harus berdasarkan Alkitab ya. Sama, Pak. Saya berdasarkan Bible. Saya nggak nuduh-nuduh. Tapi baca sampai habis gitu. Jangan sempat foto kamu. Saya sangat berhati-hati, Pak, dalam hal ini kalau kitabnya orang. Iya. Yohanes 8 nih. Kami ikuti dulu kamu punya pendapat. Yohanes 8 mulai ayat 1 ya. Yohanes 8 ayat mulai 1 ya sampai ke berapa? Nomor 17 sampai nomor 19 aja dulu, Pak, untuk menyatakan bahwa Yesus dan Bapa adalah 2. Jangan dari 17 supaya jelas maksud dan tujuan satu perikop ya. Bapak mau sembunyi dari pernyataan Yesus. Saya tidak masih potong-potong. Sembunyi apa? Macam pernah aja baca Quran satu perikop mengatakan Tuhan saya goblok tadi. Ya, silakan. Saya baca mulai dari 12. Yesus adalah terang dunia ya. Ada matahari. Apa sih kamu itu? Iya, terang dunia kan matahari, Pak. Dia kan anaknya dari putra dewa matahari, dewa Horus. Inilah gila. Mana sih Bapak ini? Saya tidak senang dengan kamu, disitulah. Menghina, menista agama kami. Loh, kok menghina pula ini? Bapak sendiri yang membaca akulah terang dunia. Gimana sih Bapak? Iya. Bukan dia masa jadi matahari. Masa ya itu pengertiannya. Oke lah, selesailah kalau gitu. Kalau seperti itu, marah dengan kamu. Sudah gila kamu kalau itu. Loh, kok saya ya udah Pak, dilanjut. Silakan. Tidak bisa seperti kamu ngomong seperti itu. Ya udah saya diam, Pak. Silakan Bapak uraikan sampai nomor 19, silakan. Apa sih seperti itu? Saya diam. Otak seperti kamu tidak bisa diajarin. Lari. Saya diam, Pak. Silakan Bapak baca seterusnya. Makanya diamlah kalau begitu. Jangan baik. 86,7 sikit. Silakan. Kamu seenaknya menista agama kami, merusak-rusak kitab kami. Kamu silakan Bapak dibaca. Saya diam. Kalau saya seperti itu masuk penjara 10 tahun. Kamu nggak apa-apa, enak kamu kan? Susah banget ya Islam saat ini. Silakan Pak. Dibaca ya. Maka kamu jangan suka-suka menghina kitab kami itu. Kok saya menghina pula? Menghina lah kamu bilang matahari Yesus. Aku lah terang dunia. Tapi maksudnya kan bukan matahari. Gila, goblok. Ya sudah kalau gitu silakan Pak. Gila, goblok, baik, nggak apa-apa. Silakan Pak. Gitu cuma saya tidak mau marah sebetulnya. Tapi kalau kamu paksakan Yesus matahari, jadi apa ini? Bapak, Tuhan itu bukan cuma mencipta terang, Pak. Tuhan itu mencipta gelap juga, Pak. Harusnya di situ juga kalau dia tidak merujuk ke matahari, akulah gelap dunia, akulah terang dunia. Susah diajak berbicara. Susah diajak bicara seperti ini. Ya, makanya jangan ngatain saya goblok, Pak. Ya, kamu paksakan kan kamu Yesus matahari. Gimana sih? Saya tidak mengatakan Yesus matahari. Barusan kamu mau matahari Yesus. Saya mengatakan akulah terang dunia, berarti kan matahari. Udah selesai saja. Stop lah. Ya udah dilanjut Pak. Saya tidak mau lagi dengan kamu. Saya diam. Nggak mau. Selesai. Bapak gitu aja kok marah. Kita kan teman. Gimana lah?
Kamu itu barusan ngomong gini, tidak ngomong membohong. Ya sudah, saya minta maaf. Saya minta maaf. Maaf tidak ada. Kamu itu. Loh, kasihilah musuhmu gimana, Pak? Saya minta maaf. Tidak mau. Saya selesai. Cukup. Pak Lamsen, sabar Pak Lamsen. Ini kan gila ini. Nggak bisa dia. Jangan merajut apa? Kasihilah musuhmu, Pak. Jangan ngambek Pak Lamsen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dia ngatain Allahmu goblok, Tuhanmu goblok, boleh. Allah disebut goblok kata dia tadi, boleh. Sekarang giliran dia bacakan akulah terang dunia, saya katakan putra dewa matahari, marah. Dibilangnya kita menista. Gimana sih Pak Lamsen? Nah, data nomor 17 itu kan jelas. Di dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Dua orang yang dimaksud Yesus ini siapa? Nomor 18-nya, akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Berarti aku dan Bapa adalah dua. Gimana sih Bapak? Payah. Sudah ini Bang Zuma, Pak Lamsen sudah keluar. Iya, itu makanya aku bilang tadi dia ngatain Allah goblok. Boleh. Giliran dia membacakan Yesus itu terang dunia, nggak boleh. Yang mengatakan Yesus terang dunia kan ajaran di luar daripada ajaran ini, ajaran orang Yahudi. Mana ada di kitabnya orang Yahudi Yesus terang dunia? Ada aja. Makanya tadi itu ketika diterangkan laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Kita buktikan Tuhannya ada 3, marah dia. Nggak sadar dia Tuhannya 3. Malu atau gimana itu ya? Malu Bang, kalau dia menjawab satu disuruh menjelaskan dari mana asal satu, bingung Bang Zuma. Nah itu dia makanya. Dibilangnya 1 tapi 3, mau bilang 3. Ya nggak cocok di Indonesia kan gitu. Jadi memang berat lah. Makanya pengajaran Yesus itu di dalam kitabnya mereka yang dituliskan oleh penganut penyelidik dari penulis kitab itu diterangkan bahwa agama yang dibentuk oleh ahli Taurat, orang Farisi, itu penganutnya 2 kali lebih jahat daripada mereka sendiri, daripada pembuat agamanya. Nah, ini buktinya. Terus kemudian di dalam kitab Kejadian 12 nomor 3, ya, aku memberkati siapa yang memberkati engkau Abraham dan mengutuk siapa yang mengutuk engkau Abraham. Nah ini buktinya. Dikutuk dia, susah, maju mundur, salah, serba salah pokoknya. Mau bilang 1, malu. Mau bilang 3, malu. Itu buktinya. Makanya di dalam Yesaya 44 nomor 10 dikatakan, ya, siapakah mereka yang membentuk Allah dalam rupa bentuk, dalam rupa patung, dalam rupa makhluk? Siapa mereka itu? Nah, di nomor 11-nya dikatakan, aku akan membuat mereka malu. Nah, inilah buktinya, malu. Bilangnya 1 Tuhannya. Terus yang 2 mau dikemanain? Dibilangnya 3. Kayak mana itu? Larinya ke politeisme, paganisme. Terciduk, bukan pengajaran para nabi. Malu. Ya, mending saya makan cendol. Memang begitu susahnya mereka itu menjelaskan antara 3 dan 1 ini sebenarnya dilema ya Bang Zuma. Kalau kita melihatnya dilema untuk dia sendiri, mengatakan 1 tapi mendefinisikan 1 dijabarkan merujuk kepada 3, mendefinisikan 3 merujuk kepada memaksakan menjadi 1. Nah, di sini kadang-kadang kita ajak mereka itu untuk mendefinisikan yang sebenarnya sangat susah sekali Bang Zuma. Itu. Iya, kemarin saya sebenarnya saat perjalanan menuju gunung itu saya dengarkan kok dia maki-maki saya, dikatakan Zuma itu kayak begini, terus dia bilangnya apa tuh kemarin? Pokoknya intinya dia maki-maki saya, dia marah besar ke saya. Dikatakan Tuhannya itu nggak begitu kata dia, Tuhannya itu 1 kata dia.
tidak 3. Nah, Yang waktu sama Pak Dokter ya Bang? iya, dia kan kemarin itu. memang kemarin sengaja gini Bang Zion, saya itu ingin melihat Pak Lamsen ini maunya seperti apa gitu kan. Sempat di MMCI di sini kemarin lebaran keberapa itu dia memang diskusi dengan saya. Coba saya ingin apa ya? Seperti apa maunya Pak Lamsen gitu kan. Nah, jadi saya bertanya ke Bible. Setelah itu dia meminta bertanya ke Muslim tentang Al-Quran. Karena saya katakan masih ada titik kebenaran di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran itu turun. Tapi kita pun tidak boleh mempercayai semuanya dan tidak boleh meninggalkan semuanya. Tapi ada titik kebenaran. Kan gitu Bang Zuma. Nah, mereka Ya, itu betul. menuntut di dalam Al-Quran. Setelah saya jelaskan di dalam Al-Quran beberapa ayat, kejang-kejang Bang Zuma. Di dalam Al-Quran kan banyak itu bahwa ahli kitab itu suka menyembunyikan kebenaran dan suka merubah-rubah firman Tuhan gitu kan. Ya seperti itu Bang Zuma, mereka itu mintanya menjebak kita untuk mau diinjili gitu. Jadi bukan mau Iya. belajar gitu. Nah, terus dia bilang gini Bang kemarin itu. Sedangkan Dokter Zakir Naik aja, kata dia, keok di hadapan saya, lawan saya, kata dia. Ya, sombong kali kan. Nah, giliran materi sederhana kayak begini, meleleh dia, berasap kepalanya. Sangat susah mereka itu jangankan memahami Al-Quran, Itu memahami yang kitabnya sendiri saja sudah susah. Yang bilang Zakir Naik kalah itu Bang, itu yang nonton orang buta sama orang tuli tuh. Saya dengar loh itu dikatakan Zakir Naik aja nggak sanggup hadapi saya. Ya, Bang. Kalau saya lihat Bang. begini, sebenarnya bukan nggak sanggup, tapi orang yang mendengarkan itu tidak memahami apa yang diucapkan. Lawang yang diucapkan aja muter-muter gitu loh Bang. Mana ada orang bisa sanggup hadapi orang gila ngobrol, Pak. Iya, itu yang dilawan orang gila, bener Bang, saya mau ngomong. Iya. Orang sakit nih, Daud Ali berbalas nih Bang. Tunggu Bang, saya suruh masuk Bang. Ya, Murtadin yang itu suruh aja. Iya. Kita tutup aja dulu ini. Habis itu kita buka lagi. Iya, dia mau Bang. Mau tanya apa katanya? Saya telepon, tunggu. Kita tutup dulu ini ya. Saya tutup ya. Teman-teman yang masih mau lanjut silakan. Tutup Bang, Baik. tutup Bang. Rekan-rekan, sahabat-sahabat yang ada di channel Zulkifli Amabas, ya kita tutup dulu sesi ini biar bergabung nanti antara Pak Lamsen dengan Pak Baut Umar yang Murtadin itu. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.